Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur ruang ternak semua, selamat petang. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya mau itu teman-teman sharing untuk masalah hubungan umur dengan reproduksi domba kita. Saya kira sebagai pemula kita juga harus belajar ya, khususnya saya. Ternyata itu kalau kita ingin mengawinkan domba atau kita ingin breeding, itu kalau domba yang kita kawinkan usianya masih terlalu muda itu juga riskan teman-teman. Jadi topik pada kali ini adalah hubungan umur dengan reproduksi domba. Jadi seperti ini teman-teman, ini domba betina saya, usianya kurang lebih 5 bulan. Ini termasuk kecil ya, kecil karena indukannya juga kecil teman-teman. Dia kawin itu di usia belum ada 1 tahun. Jadi idealnya teman-teman untuk mengawinkan domba kita itu paling enggak usianya itu 1 tahun atau sudah poel supit, giginya udah ganti yang depan tuh teman-teman. Jadi itu karena apa, kalau kita mengawinkan di bawah usia itu riskannya ya seperti ini, kecil kecentet ya. Terus yang kedua, biasanya nanti prematur itu juga bisa. Terus yang ketiga itu nanti biasanya dombanya itu kalau lahir itu untuk yang betina teman-teman, di susunya itu dia kurang bagus juga ya, karena kan kalau domba betina itu biasanya mulai birahi itu kan di umur ke 8 bulan ya, 8 bulan 7 bulan 8 bulan itu birahi pertama muncul itu di usia itu. Tapi jangan dikawinkan teman-teman, itu kalau misalnya kita kawinkan itu kan belum waktunya. Jadi secara nggon buku ini ada yang istilahnya dewasa umur sama dewasa fisik atau dewasa reproduksinya. Jadi yang kita kejar itu yang dewasa di reproduksinya, baik itu di rahimnya sih domba tersebut ya teman-teman, seperti itu. Kalau kita memaksakan kawin ya bisa saja, tapi nanti hasilnya yang kurang bagus teman-teman, dan itu sudah terbukti. Jadi di kandang sebelah belakang domba yang jantan ini punya tetangga saya juga seperti itu, dombanya ada yang kecil-kecil seperti itu. Yang ngalani wedhus kacang, termasuk ini juga ini istilah ini MBA dulu tuh, married by accident, rabi mergo kecelakaan. Jadi di usia yang masih dini dia dikawini sama pejantan, nggak taunya hamil. Setelah hamil, waktu dia lahiran itu dia juga nggak peduli sama sama nggak peduli sama si anaknya, bahkan setelah itu di sio-sio gitu loh, di sio-sio nggak mau ngasih air susunya, dan air susunya pun juga nggak deras sih ya teman-teman, karena dulu waktu si domba ini nyusu itu sempat saya lihat itu susunya juga nggak banyak. Terus kemudian ambing susunya ini juga kecil, yang ini tidak besar seperti pada umumnya normalnya gitu loh teman-teman. Normalnya kan paling enggak seperti ini, besar gini. Nah itu enggak, nah itu kecil, yang ini kecil seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman itu, kalau bisa misal teman-teman breeding, ojo ke susu, jangan terburu-buru untuk mengawinkan. Wah
dombane birahi. Wah wis wayahe dikawinkan, jangan terburu-buru. Dulu waktu saya ke pasar di Muntilan teman-teman di tahun lalu, waktu puasa yang tahun lalu, waktu saya cari domba di Muntilan itu juga ada yang jual. Dombanya kecil mungkin sama ini besar lagi sedikit. Itu dia udah hamil teman-teman, udah hamil. Terus apa jenenge, ambing susunya itu juga kecil sekali tuh teman-teman, dan itu udah kerasa janinnya, itu udah kerasa itu. Bahkan sampai ada belantik ya, itu ada yang bilang, wah ngawur le ngawinke kok isih cilik wis dikawinke mesake wedhuse. Nah kasihan, masih kecil kok sudah dikawinkan, kasihan dombane. Nah itu juga nanti bisa kalau nggak tertolong pun biasanya juga bisa menyebabkan itu ya teman-teman, bablas ya, seperti itu. Jadi paling enggak kita juga harus lihat, kalau misalnya kita beli dari Cempe, kita tanyakan ke penjualnya usianya berapa. Oh usianya 4 bulan, berarti paling enggak masih agak lama ya, butuh kurang lebih 8 bulan lagi lah untuk bisa dikawinkan. Ya enggak apa-apa kita menunggu, tapi paling enggak itu hasil dombanya itu juga sudah siap gitu loh, sudah mapan gitu loh teman-teman. Jangan kita paksakan seperti itu, karena ya itu tadi banyak hal-hal yang nantinya akhirnya menimbulkan kekecewaan kita. Wah wingi wis dikawinke malah koyo ngene hasilnya. Nah itu pasti akan muncul seperti itu teman-teman, karena kan penyesalan itu kan datangnya di akhir ya teman-teman ya. Kalau di awal kan pendaftaran seperti itu ya. Ya itu teman-teman yang perlu kita ketahui. Jadi umur, kemudian birahinya si domba, jangan terburu-buru. Yang penting kita cek dulu, kita lihat kondisinya dulu. Terus jangan buru itu. Wah aku pengen cepet berhasil, pengen cepet jadi oke wedhuse. Ya kalau kayak gitu mending beli yang itu teman-teman, hamil tapi yang usianya sudah dia sudah pernah beranak, mungkin pernah beranak 1 atau 2, tapi kan usianya sudah mapan gitu loh teman-teman, kalau kita masih belajar ya. Karena kan kalau yang udah ahli, saya kira dia langsung oh iki sereti wedhus enom, wedhus tuwa, oh iki sih Cempe. Nah seperti itu pasti kalau yang sudah ahli pasti udah langsung tahu. Tapi kalau untuk yang masih pemula seperti saya ya, paling enggak saya menghimbau ke teman-teman semua untuk lebih selektif lagi, lebih teliti lagi. Kalau mau mengawinkan pun juga harus kita lihat umurnya. Yang penting jangan terburu-buru untuk memburu hasil seperti itu. Nah ini takutnya malah menyesal. Ini juga menjadi pembelajaran buat saya, karena saya juga enggak begitu langsung wah tuku langsung sing sisan meteng yang kecil kok gede. Dulu saya sempat pernah beli yang kecil itu teman-teman, yang usia segini. Dulu saya dapat harga 350 kalau nggak salah, 350.000. Tapi ya di tempat saya itu karena dombanya domba agak trouble ya, tadinya saya uji coba buat praktek nangani mencret si domba itu, tapi karena dulu belum tahu ilmunya, belum belajar, cuman asal beli terus asal diberi obat-obatan malah bablas seperti itu. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang ingin belajar berternak, jangan terburu-buru kalau untuk breeding ya. Memang breeding itu ya rumit, ya kudu sabar seperti itu teman-teman, butuh kesabaran ekstra. Kadang jadi, kadang enggak, malah kadang ada yang majer seperti itu ya. Itu lika-liku, tapi ya tetap kita harus bersyukur kalau enggak ada kita para breedingers ya, yang mengembangbiakan. Terus sopo meneh ya toh, nanti belantik bakul itu mau beli domba dari siapa kalau dombanya habis ya. Kalau
kita sebagai peternak ya wis kudu sabar, jangan terburu-buru. Nah, menurut saya seperti itu. Ingat sekali lagi, umur itu sangat berpengaruh dengan reproduksi si domba. Yang dimaksud reproduksi ya di sini dari rahim, kemudian ya pokoknya bagian persenuan teman-teman, bagian untuk berkembang biaknya itu ya, itu nanti teman-teman harus pahami dulu, jangan terburu-buru seperti itu. Itu teman-temanku semua, tetap semangat menjelang tahun baru. Doa terbaik buat kita semua, semoga di tahun 2022 kita semua menjadi lebih baik lagi, lebih sukses lagi, beternaknya tambah semangat, tambah banyak, dan cuan lah pokoknya seperti itu ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman, jangan lupa tombol like dan subscribe-nya. Salam hangat dari Wong Ternak di Sleman, Yogyakarta. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman semua. Terima kasih, matur nuwun.